Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab ya teman-teman ya, dan akan saya jawab murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami saja. Jikalau saya tidak mengalaminya ya mohon maaf ya, paling saya hanya kasih dukungan dan semangat ya teman-teman ya. Dan mohon dimaklumi juga banyak sekali pertanyaan yang masih pending ya, atau masih belum direspon ya, karena memang alhamdulillah saya itu sibuk dalam bekerja, jadi saya meluangkan waktunya itu biasanya selesai kerja ya teman-teman ya. Selesai kerja saya luangkan waktu, tetap insya Allah ya pertanyaan dari teman-teman saya akan usahakan jawab ya teman-teman ya, akan saya usahakan jawab. Mungkin ada yang langsung, ada yang dalam bentuk video ya teman-teman ya, jadi mohon dimaklumi ya kalau slow respon ya gitu ya, karena saya nyambi bekerja gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama dari akunnya SusiAH786 ya. Lagi ngerasain kepala berat, sakit sampai telinga, pelipis, mata pun berat. Gimana ngatasinya, Mas? Perut bunyi kayak gelembung, krukuk, kruk, kerucuk, kerucuk, tangan kaki dingin sampai ke tulang, nafas berat. Oke, teman-teman ya. Untuk bukan keluhan ya, untuk sensasi seperti ini ya teman-teman ya, saya pernah merasakan ya, dan apa yang saya alami waktu itu ya teman-teman cukup membuat saya itu panik ya. Bukan cemas lagi, membuat saya panik. Karena apa teman-teman ya, saya nggak tahu kenapa dulu sebelum saya terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, padahal juga sering merasakan seperti itu ya, kerubuk-kerubuk, kerucuk-kerucuk ya. Tapi pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, itu menjadi sesuatu hal yang menurut saya itu menakutkan, mengkhawatirkan. Saya itu berpikiran bahwa di perut saya ini kenapa ini ada apanya, ini jangan-jangan ususnya begini, ususnya begitu ya teman-teman ya. Nah, karena rasa penasaran saya ya teman-teman ya, itu saya langsung tanyakan ke dokter ya teman-teman, langsung konsultasikan ke dokter saya. Waktu itu kan memang masih dalam perawatan dokter saya ya teman-teman ya, jadi masih kontrol rutin gitu ya teman-teman. Saya tanyakan tentang sensasi yang muncul seperti ini ya. Ternyata ya memang dokter mengiyakan kalau memang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu belum sepenuhnya sembuh atau belum normal ya, biasanya akan muncul-muncul seperti itu ya teman-teman ya. Dan kenapa bisa seperti itu ya, mata berat, mata buram gitu ya teman-teman ya, memang asam kita itu juga sering tidak terkendali ya teman-teman ya, sering tidak terkendali biasanya karena ada sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Sensasi yang muncul, kita panik, kita cemas, asamnya tambah tinggi lagi ya. Tapi teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya, karena dulu saya itu cukup panik, cukup cemas, jadi cukup saya saja ya teman-teman. Teman-teman nggak usah, karena saya sudah menanyakan ke dokter ya, memang itu masih efek dari asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa keruwuk-keruwuk ya? Itu karena gas di lambungnya itu banyak ya teman-teman, dan juga ketambahan kita itu punya anxiety, kita punya rasa kecemasan yang berlebih ya, dan itu berpengaruh sekali katanya teman-teman ya. Jadinya untuk mengurangi ya teman-teman, pertama itu mengurangi ya, pada saat itu saya itu disarankan untuk tetap menjaga pola makannya ya teman-teman ya, dan hindari makanan-makanan yang memicu gas di lambung dan memicu terjadinya asam lambung yang terlalu banyak gitu ya. Jadi memicu makanan yang memicu gas di lambung nanti itu berproduksi banyak ya, dan makanan yang memicu asam lambung berproduksi banyak ya teman-teman. Dan waktu itu saya disebutkan semua ya berapa makanan-makanan yang dihindari dulu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, sejauh apa yang pernah saya rasakan itu ya memang menurut saya itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman, karena itu memang efeknya ya kalau kita coba hindari makanan itu ya, makanan-makanan yang berpotensi memicu gas dan asam yang tinggi itu ya, ya itu nanti juga akan semakin mereda ya teman-teman ya. Sering minum air hangat aja ya teman-teman, sering minum air hangat gitu. Dan kalau teman-teman masih konsumsi obat dari dokter ya nggak apa-apa, ikutin saran dari dokter ya teman-teman ya. Terus nafas berat ya, nafas berat pun itu sama teman-teman ya. Nafas berat itu karena ya masih efek asam ya, jadi ketika
sensasi di perut ini timbul sesuatu ya, mungkin kayak begah, kayak kembung, itu saya itu disertai dengan napas itu apa namanya, ngap gitu ya. Napas itu berat ya teman-teman, dan itu juga saya tanyakan ya, saya sampaikan ya, iya memang bisa bikin apa namanya napas itu berat, tapi pada saat dicek itu ya nggak apa-apa gitu, normal gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Dulu cukup saya saja yang panik dan cemas, karena saya juga apa namanya langsung gitu saya tanyakan ke dokter bahwa pokoknya tetap konsisten saja untuk menjaga pola hidup sehatnya ya, pola makan yang teraturnya ya, dan yang pastinya itu pola pikir yang positifnya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu cemas dan panik ya. Saya dulu pun mengalami hal tersebut ya. Karena ini nanti kalau teman-teman itu kondisi asam lambung, GERD dan anxiety-nya itu sudah semakin membaik ya, sensasi-sensasi itu juga akan berkurang satu persatu, satu persatu, satu persatu. Memang tidak instan dan butuh proses ya. Tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Farhan ya. Mas, kenapa ya perut dan jantung berdebar? Udah nggak ada sensasi. Kenapa tinggal keliengan kayak mau jatuh, duduk goyang berdiri, duduk goyang, berdiri goyang, kaki pun nggak kuat berdiri lama hilangnya. Saya sudah capek mas, anak-anak nggak keurus. Waduh, kalau untuk ibu rumah tangga ya yang punya anak ya, sedang ngurus anak kecil apalagi ya, saya juga tidak bisa membayangkan ya bagaimana repotnya, bagaimana capeknya ya teman-teman, karena saya dulu pun ya mengalami hal seperti ini, persis mengalami hal seperti ini ya teman-teman ya. Itu aja saya itu tidak terlalu banyak beban untuk mengurus apa namanya keluarga ya, artinya mengurus anak-anak yang harus dimandiin, harus bikin makan, harus ya pokoknya, dan itu saya itu juga di dalam hal seperti ini ya teman-teman ya, ini mungkin agak serius ya. Saya belum pernah mengalami hal yang di posisi seperti ibu ini ya, tapi tetap saya support bu ya, tetap saya support, tetap ibu tetap semangat ya, ibu tetap semangat ya, insya Allah ibu juga nanti akan sembuh, menyusul sembuh, amin ya robbal alamin. Karena apa teman-teman ya, karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini saya pun dulu merasakan itu sudah sangat luar biasa, menyiksa sekali ya. Itu pun saya itu hanya fokus kepada penyembuhan ya, tidak mengurus apa namanya, tidak mengurus anak ya, yang harus masak buat anak, yang harus mandiin anak gitu ya, harus gantiin baju anak, belum lagi nanti kalau malam itu tidurnya gitu, kita sudah pingin tidur, terus anaknya belum apa mau tidur ya, karena anak-anak kan biasanya kan nggak tahu ya kondisi ibunya itu bagaimana gitu ya. Jadi intinya saya belum pernah ada di posisi seperti ibu ini ya, tapi saya paham sekali, dan saya itu juga ikut merasakan bagaimana ibu itu berjuangnya ini sangat apa namanya, sangat luar biasa ya. Tapi untuk ibu ini ya tetap semangat bu. Memang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini setelah kita itu sensasi di badannya ya, di fisiknya itu berkurang, bahkan sudah tidak merasakan sensasi fisik ya, tapi perasaan goyang, terus perasaan kayak mau jatuh, kayak mau nyungsep, terus kadang-kadang punya perasaan seperti mau pingsan gitu ya, terus kadang itu buat berdiri aja itu nggak kuat, tetap goyang, itu bikin kita itu cemas, kita bikin panik ya teman-teman ya. Itu saya merasakan ya. Jadi untuk ibu ya saya tetap apa, kasih semangat buat ibu ya, insya Allah ya ibu nanti akan menyusul sembuh. Karena begini bu, karena ya apa namanya, ketika kita cemas, ketika kita panik ya, goyang itu akan lebih terasa. Ketika kita pikiran sesuatu ya, itu juga akan terasa ya. Nah, saya juga bingung nih, saya harus bagaimana mengatakan sama ibu ya. Tapi begini saja bu, tetap ibu tetap konsisten saja ya. Konsisten artinya ibu harus punya semangat bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya. Ini perlahan-lahan, ini pelan-pelan. Saya sendiri pun ya bu ya, itu apa namanya, merasakan sensasi di badan semuanya udah hilang ya, itu badan goyang, keliengan, kayak rasa mau pingsan, itu juga dulu itu masih nempel, itu masih betah di saya ya. Tapi ya lama kelamaan seiring berjalannya waktu, dengan saya itu beraktivitas, saya bikin bahagia, saya bikin enjoy aja gitu, seolah-olah ya gimana ya, seolah-olah ya pokoknya saya itu udahlah, saya mau lupakan ini, walaupun setiap hari itu mengikuti ya teman-teman ya. Udah lama-lama itu saya itu lebih ke
apa namanya, bodoh amat gitu ya, bodoh amat gitu. Memang waktu itu susah ya, tapi ya lama kelamaan itu ya dengan sendirinya ya itu mulai intensitasnya itu mulai berkurang gitu ya, berkurang ya, dari 3 hari sekali, seminggu sekali gitu ya. Tapi ini prosesnya juga lumayan lama ya. Jadi intinya untuk ibu saya nggak terlalu banyak ini ya, apa namanya, intinya pokoknya saya doakan lah ibu itu nanti juga akan sembuh ya. Tetap sabar ya Bu ya, tetap sabar, saya kasih semangat buat ibu ya, karena ibu pastinya juga dalam proses penyembuhan ini mau walaupun pinginnya itu fokus, tapi tetap saja pasti ibunya ini fokusnya itu pecah ya, karena ya itulah, karena sudah misalkan saya harus tidur apa namanya jam sekian ya, tapi masih nungguin anaknya belum tidur dan lain-lain ya. Ini memang ujian yang berat ya, tapi nanti setelah ibu sembuh ya insya Allah ibu akan apa namanya akan menemukan sesuatu yang nikmat yang luar biasa ya. Pokoknya saya doakan semoga ibu tetap sehat ya, ibu tetap apa semangat ya, jangan putus asa ya, tetap semangat ya. Saya doakan ibu cepat sembuh, cepat membaik ya, amin ya robbal alamin. Ayo teman-teman kita doakan bersama ya. Pokoknya semua teman-teman yang di sini yang masih mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, saya doakan semoga lekas sembuh ya, walaupun dengan berproses perlahan-lahan, tapi intinya saya harap juga cepat sembuhnya ya teman-teman ya. Tapi tetap harus jaga 3P-nya ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ngelantur nih kemana-mana ya. Nggak ngelantur sih ya, tapi ya karena baca seperti ini jadi saya itu terbawa merasakan apa namanya bagaimana yang dirasakan oleh ibu itu gitu ya, jadi saya ikut merasakan ya gitu. Oke teman-teman, masih lanjut lagi ya. Ini pertanyaannya dari akunnya Nia Dinia ya. Assalamualaikum Mas Sultan, saya mau nanya, dulu melakukan metode tidur setengah duduk berapa lama Mas? Lama sekali ya, nggak saya hitung berapa bulan, tapi metode yang saya pakai pada saat tidur itu setengah duduk, artinya miring lah begini ya teman-teman ya. Nah miring begini ini, itu saya lama, waktu saya masih sensasinya itu masih banyak teman-teman ya, itu sensasinya masih banyak, itu saya itu ini apa namanya fokusnya hilang. Saya itu tidurnya itu miring begini itu cukup lama lah intinya, walaupun pada saat tidur itu kadang saya itu apa namanya miring ke sana miring ke sini gitu ya, tapi ketika saya terbangun terus saya sadar bahwa saya apa namanya tidurnya kok nggak di bantal yang tinggi, saya kembali ke bantal yang tinggi ya. Jadi sampai berapa lamanya ya, mungkin sekitar berapa ya, ya mungkin ada 6 bulan 7 bulanan saya masih mempertahankan itu, dan sekarang pun saya biasakan itu kalau tidur juga bantal itu tetap agak tinggi teman-teman ya, agak tinggi gitu ya. Ya sudah menjadi kebiasaan ya teman-teman ya. Jadi ya kalau ditanya berapa lamanya pastinya itu saya itu sih nggak tahu ya, tapi ya mungkin 6 sampai 7 bulan itu yang benar-benar rutin setiap malam itu seperti itu, saya harus menjaga bantal yang tinggi gitu. Itu ada kayaknya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Oneng Susilawati, Mas nggak berobat ke psikiater? Alhamdulillah belum sampai ke psikiater ya teman-teman, walaupun mungkin kalau saya dulu itu awal-awal terkena sudah apa mengikuti channel-channel apa namanya motivasi atau pengalaman-pengalaman orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, mungkin saya itu dulu itu pasti akan lari ke apa namanya psikiater ya teman-teman, karena saya nggak tahu kalau saya itu kena anxiety gitu ya, kena psikosomatis ya teman-teman ya. Yang taunya saya itu kok ini sakit kok aneh sekali gitu ya, perasaan itu aneh sekali, nggak sembuh-sembuh, terus berpindah-pindah, terus perasaan takut ini, takut itu, takut keramaian, trauma ini, trauma itu ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu ya saya kira karena memang apa namanya dari fisik saya itu ada bermasalah gitu ya, dari organ ada bermasalah, tapi ya memang ya ada juga gitu ya teman-teman ya, memang ada gangguan lambung ya teman-teman, ada radang lambung gitu ya, ada iritasi di lambung gitu ya teman-teman ya. Tapi ya namanya anxiety ya teman-teman ya, waktu itu saya juga sudah diingatkan juga sama dokter spesialis dalamnya juga ya, untuk anxiety kamu coba kamu latih dulu secara mandiri. Saya sudah bilang, saya takut ini dok, keramaian takut, terus mau keluar rumah takut, ini takut. Cuma dijawab apa sama dokternya? Yang kamu takutkan itu apa?
Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Mau keluar tinggal keluar saja, mau ke pasar tinggal ke pasar saja. Kamu latih secara mandiri, karena kalau kamu nggak dilatih secara mandiri ya, nanti ya kamu itu akan repot gitu. Cobalah kamu latih dulu secara mandiri. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Saya itu mencoba melatih secara mandiri atau melatih sendiri tanpa apa namanya ke psikiater ya. Tapi ya dengan perjuangan yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ada yang memang ke psikiater ya, dia nggak apa-apa teman-teman ya. Bahkan dulu kalau mungkin saya itu sudah mengenal apa itu namanya anxiety dan gejalanya seperti apa, sudah mengenal benar-benar pemahamannya tentang asam lambung, GERD, dan anxiety, karena dulu anxiety-nya saya itu termasuk tinggi sekali ya teman-teman. Kalau saya sudah apa namanya mulai belajar mengetahui anxiety itu ciri-cirinya dan apanya, wah ternyata saya dulu itu tinggi sekali anxiety-nya ya. Mungkin saya bisa malah ke psikiater gitu waktu itu dulu ya teman-teman, tapi itu udah semua itu udah berlalu ya teman-teman, dan alhamdulillah ya sekarang sudah membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Dan teman-teman semoga saya doakan juga ikut menyusul sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung lagi pertanyaan dari Cahyo ATR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan, saya perut sudah nggak kembung, badan sudah enakan, tapi sensasi itu sering ada. Gimana solusinya? Tolong dijawab. Ya, saya jawab ya. Jadi untuk apa namanya, perut sudah nggak kembung, perut sudah nggak sakit, perut sudah terasa nyaman, tapi kok masih ada sensasinya ya. Nah ini ya teman-teman ya, bisa jadi seperti ini teman-teman, karena saya pun dulu merasakan yang seperti ini. Jadi ketika kita sudah mulai membaik ya teman-teman ya, itu biasanya memang ada ditandai dengan perut kita sudah nyaman ya, sudah jarang kembung ya, sudah pokoknya ya intinya saya udah nggak ada masalah nih di perut ya, dalam hati kita itu sudah mengatakan itu nggak ada perut, tapi kok ini sensasi nggak hilang-hilang. Nah ini teman-teman ya, bisa jadi ya karena kita memang anxiety-nya itu masih lumayan agak tinggi lah gitu ya teman-teman ya, karena yang saya rasakan juga seperti itu ya. Terus juga kemungkinan ya teman-teman ya, saya juga menyadari orang namanya baru apa namanya baru enakan perut gitu ya. Terus dulu saya itu ya sering namanya mulai mengendorkan 3P ya, tapi ya ujung-ujungnya ya itu sensasi akan muncul lagi ya teman-teman. Nah itu bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk ketika perut kita sudah nyaman, sudah enak, itu belum tentu menjadi patokan bahwa sensasi lainnya itu hilang ya teman-teman. Karena kita biasanya dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini berdasarkan apa yang saya alami ya teman-teman ya. Walaupun di sensasi fisiknya itu kita sudah tidak merasakan ya, tapi anxiety-nya itu masih tinggi ya teman-teman. Dan itu juga menimbulkan sensasi-sensasi ya teman-teman. Karena apa? Karena sedikit ada apa namanya perasaan nggak enak aja ya, itu sudah kepikiran yang ini itu dan sebagainya. Terus perut itu sudah enak tapi kok sensasi apa namanya keliengan masih ada, ini masih ada ya. Saya waktu itu cuma berpikirnya begini, berarti memang belum sepenuhnya sembuh ya. Jadi nanti kalau sudah sepenuhnya sembuh, insya Allah sensasi-sensasi itu juga akan berkurang ya. Karena namanya kalau kita sudah ada luka ya, saya itu ya, bukan kita, karena belum tentu ada belum tentu teman-teman itu juga mengalami kayak saya ya. Saya itu dulu ada peradangan, ada apa namanya, kalau kata dokternya itu ada sariawan di lambung gitu ya. Nah, saya itu dulu berpikirnya begini, ya namanya luka di dalam lah, walaupun sudah apa namanya sudah sembuh, tapi juga butuh waktu untuk benar-benar apa luka itu benar-benar sempurna pulihnya gitu ya. Jadi saya anggap seperti itu. Jadi ya ketika perut saya sudah nyaman, terus masih ada sensasi-sensasi, ya saya anggap wajar aja. Toh lama-lama nanti lama-kelamaan kita tetap menjaga 3P, itu juga lama-lama kelamaan akan apa membaik dengan sendirinya ya teman-teman ya. Oke ya, lanjut lagi ya. Dari akunnya Wiwit Widiawati. Pak, nggak bisa tidur setiap malam, gimana ya Pak? Bisa sembuh kah? Bisa normal lagi kah Pak? Ngantuk tapi nggak bisa tidur. Insya Allah bisa ya teman-teman ya. Banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya.
banyak yang sudah sembuh total ya, banyak yang sudah sembuh ya menuju total. Artinya kalau saya sendiri ya teman-teman ya, saya merasa memang saya itu sudah sembuh karena aktivitas juga sudah normal ya. Terus ya intinya ya saya sudah merasakan yang seperti dulu lagi. Hanya saja ya teman-teman, saya masih membatasi ya, membatasi untuk makanan-makanan yang saya konsumsi ya teman-teman. Artinya 3P-nya saya tetap masih jalankan teman-teman ya. Kalau mungkin yang sudah sembuh total gitu ya, itu mungkin tidak menerapkan 3P aja itu tidak apa-apa ya. Tapi untuk saya ya, walaupun saya juga sudah merasa saya sudah sembuh gitu ya, sudah pokoknya sudah enakan, sudah aktivitas seperti biasa, sudah apa namanya ya, tetap masih membatasi ya hal-hal yang dulu saya lakukan kurang baik, kurang bagus gitu ya. Contoh untuk pola hidupnya yang begadang, yang apa, kalau dulu kan saya seperti itu ya, sekarang ya enggak lagi ya, kecuali ada momen-momen tertentu saja ya teman-teman yang mengharuskan saya itu melek malam gitu. Itu paling seperti itu ya teman-teman ya. Nah sama pola makan juga, yang dulu itu acak-acakan dan banyak sekali makanan-makanan, jajanan-jajanan yang mungkin menurut saya itu dulu itu apa namanya biasa-biasa saja ya, ternyata itu kurang bagus. Sekarang saya sudah hindari ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas. Insya Allah gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang teman-teman rasakan ini juga akan sembuh ya teman-teman ya. Yang penting apa namanya fokus saja kepada pemulihan ya. Kalau susah tidur ya teman-teman ya, susah tidur, saya pun dulu juga mengalaminya, itu sesuatu hal yang wajar sekali. Karena orang-orang dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu salah satunya itu yang paling banyak dialami itu ya susah tidur pada saat malam, karena pikiran kita itu masih tegang, masih cemas gitu ya. Dan kalau tidur pun biasanya mimpinya itu buruk gitu ya. Itu dulu saya mengalami hal seperti itu juga ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman itu susah tidur ya, mungkin ini saya nanti akan bahas di video sendiri ya, apa namanya, cara saya mengatasi susah tidur ya. Tapi intinya bagaimana teman-teman itu ketika mau tidur itu sugestikan ya, atau biasakan ya teman-teman itu sudah apa namanya menjadwalkan gitu. Jadi ada jadwalnya, jadi dilatih dengan seperti itu. Oke, jam 9 saya harus tidur, bisa nggak bisa gitu. Setengah jam sebelum tidur HP saya taruh, atau saya setel pengajian, atau saya setel sesuatu aja lah yang pokoknya jangan dipegang gitu. Jadi bisa konsisten nanti. Wah, hari pertama nggak bisa, nggak apa-apa, besok harus dilatih lagi seperti itu. Lama-kelamaan nanti kita mempunyai jam istirahat malamnya itu nanti akan teratur gitu. Oh, begitu udah jam 9 berarti harus udah tidur. Ingat, karena ini masih masa pemulihan ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman apa namanya sudah pulih ya, sudah sembuh ya, dulu saya memang apa namanya seperti itu, rutin seperti itu. Nah kalau sekarang karena saya bekerja ya teman-teman ya, tuntutan pekerjaan ya, ya saya usahakan memang tetap nggak begadang ya, tapi tidurnya memang malam-malam terus saya ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih ya nggak muncul sensasi nggak kayak dulu ya, begitu kurang tidur itu sensasinya itu banyak ya. Alhamdulillah sekarang ya bisa dibilang ya sudah biasa ya. Cuma ya tetap saya tetap menjaga ya, semaksimal mungkin saya istirahat malam itu juga harus banyak ya teman-teman. Karena apa? Karena melek malam pun kalau nggak ada gunanya ya buat apa gitu, kalau banyak ruginya. Kecuali kalau kita ada momen-momen tertentu lah memang mengharuskan kita itu harus melek, ada acara atau ada urusan pekerjaan atau apa gitu. Itu pun kalau keseringan juga kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman itu tetap semangat ya. Durasinya sudah panjang, nanti mungkin akan saya bikin video lagi lah ya untuk apa namanya mengatasi susah tidur gitu. Karena ini mengatasi susah tidur itu juga pengalaman saya itu juga butuh waktu yang tidak sebentar ya teman-teman ya. Banyak metode-metode yang saya lakukan terus gagal, saya lakukan itu gagal gitu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini bisa sembuh ya. Dan teman-teman saya doakan ya semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh, amin ya robbal alamin. Semoga video saya itu bermanfaat buat teman-teman. Kalau sekiranya video saya itu tidak bermanfaat atau kurang bagus, nggak apa-apa, jangan ditonton lagi ya. Tinggalkan saja, nggak apa-apa. Saya di sini murni ingin berbagi pengalaman-pengalaman saya dan ingin memotivasi teman-teman ya. Semoga saja termotivasi ya. Dan semoga saja saya minimal saya bisa menemani lah teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini, supaya teman-teman itu tidak merasakan sendiri dalam menghadapi ini. Tapi kembali lagi mohon dimaklumi ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa langsung saya jawab ya, tetap saya akan usahakan jawab ya, tapi mungkin agak
telat gitu ya teman-teman. Ya mohon dimaklumi ya. Pokoknya tetap semangat. Sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.